Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir dalam ruang virtual ini melanjutkan kajian yang diambil dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil judul terjemahnya Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku yang disusun oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini menyajikan sisi humanisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, interaksi beliau dengan berbagai macam kalangan manusia, dengan berbagai level sosial, dengan berbagai tingkat pendidikan, kemudian status agama, dan seterusnya. Yang pada kesempatan kali ini, insya Allah melanjutkan pembahasan kita dari Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'as sighar. Interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'as sighar. Interaksi Nabi SAW dengan anak kecil. Sudah ada 3 pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada bahasan berikutnya, yaitu bahasan interaksi Nabi SAW dengan anak kecil. Kita akan lihat sama-sama di slide yang ada. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak kecil. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah bahasan terakhir dari pertemuan sebelumnya, yaitu wakana yamsahu ala ru'usis sighar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala anak-anak kecil. Dan yang pernah dipegang ada contoh kepala beberapa anak sahabat Al-Ansor, ya, anak-anak Ansor. Kemudian juga Abdullah bin Hisham. Dan ini adalah sudah cukup untuk menjadi contoh bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak kecil. Selanjutnya, interaksi yang lain adalah kama kana yamsahu khaddat tifli. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyentuh atau mengusap pipi anak kecil. Dan ini seperti yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Beliau menuturkan dan beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat al-ula. Salat subuh. Ya, di sini diberi keterangan nomor 3, salat duhur, ya. Salat ulang maksudnya salat duhur. Tsumma kharaja ila ahlihi. Kemudian dia pulang menemui keluarganya setelah selesai salat. Wa kharajtu ma'ahu. Saya keluar bersama beliau. Fastaqbalahu wildanun. Lalu anak-anak ikut menyambutnya. Jadi saat itu ketika berjalan, ya, berpapasan dengan anak-anak kecil. Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan. Lalu beliau ketika berpapasan, beliau memegang pipi mereka satu persatu. Ya, dan yang dipegang kedua pipinya. Kedua pipi masing-masing mereka. Masing-masing anak-anak tadi. Kalau wa amma ana famasaha khaddi.
Sedangkan saya, beliau Rasulullah SAW mengusap pipi saya. Fawajadtu liyadihi bardan aw rihan ka'annama akhrajaha min ju'nati attarin. Jadi ketika sahabat Jabir bin Samurah dipegang pipinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini anak kecil. Lalu beliau mengatakan, sahabat Jabir bin Samurah mengatakan, saya merasakan kesejukan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga mencium aroma wangi dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan, seolah-olah baru saja dicelupkan di wadah minyak wangi. Wadahnya tukang minyak wangi, punya wadah, lalu dicelupkan, kemudian dikeluarkan. Kan itu aromanya itu luar biasa. Beda dengan kalau yang sudah disimpan bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu di botol minyak wangi. Hal ini masih baru dikeluarkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita, kata Imam Nawawi, bahwa mengusap pipi anak kecil mencerminkan adab yang mulia. Adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kasih sayangnya serta kelemah lembutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggambarkan akhlaknya yang mulia dan kelemah lembutan serta kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak. Ini penjelasan Imam Nawawi. Selanjutnya, interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, wa kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilul atfal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium anak-anak. Kita lihat an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka bertanya, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah engkau mencium anak-anak kalian? Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Faqalu, na'am, iya. Maksudnya Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau ya Rasulullah mencium anak kalian? Atau anak-anak para sahabatnya? Dijawabnya ya. Faqalu, kemudian jawab, lakinna wallahi ma nuqabbilu. Orang-orang Arab Badui ini mengatakan, kalau kami, demi Allah, kami tidak pernah melakukannya. Tidak mencium anak-anak kami. Anak-anak kecil. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, jadi ini sebagai bentuk arahan kepada para sahabat tersebut, wa amliku ikan Allah nazza'a minkumur rahmah. Apa yang saya bisa lakukan, saya bisa miliki, saya bisa lakukan, apa yang bisa saya katakan pada kalian jika Allah mencabut rahmat, mencabut rasa kasih sayang, mencabut belas kasih dari kalian. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berinteraksi dengan anak-anak. Beliau berinteraksi dengan anak-anak diantaranya dengan mencium. Kalau kita sekarang, seperti kalau kita bertemu dengan anak-anak kecil, ada usia 2 tahun, 3 tahun, kan biasa kita dapati orang tuanya mengatakan, ayo salim, salim. Diajak salaman. Kemudian mencium, dicium. Itu satu hal yang memang lumrah dan itu memang momentumnya untuk menanamkan kasih sayang kepada anak-anak. Dan itu yang memungkinkan. Kan kita bisa mencium anaknya, ya, anaknya teman-teman kita ketika mereka di usia-usia seperti itu. Usianya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, di usia 4 tahun itu memungkinkan. Mau dicium, digendong, dipegang kepalanya. Ini memungkinkan karena apa? Karena di usia tersebut. Yang kelak ketika sudah menginjak usia balik, tidak memungkinkan lagi itu terjadi. Dan pada usia anak-anak, yang namanya kelemah lembutan, kasih sayang adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh para anak. Ini interaksi Rasul SAW dengan anak-anak. Mencium anak-anak. Berikutnya, interaksi yang lain, interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah i'ta'uhu Shallallahu Alaihi Wasallam al-hadaya lil atfal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi hadiah kepada anak-anak. Nah, di sini Syekh Muhammad Shalih bin Najib menjelaskan terlebih dahulu, memberikan pengantar bahwa hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain akan memberikan kesan yang mendalam dalam hati. Dan akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam diri, apalagi kepada anak-anak. Kita saja yang orang dewasa, kalau diberi hadiah kan senang. Kalau diberi hadiah, senang. Maka sama juga dengan kalau kita mendapatkannya itu ketika kita masih kecil. Tambah senangnya luar biasa. Kadang-kadang hadiah yang kelihatan sederhana tetapi itu sangat berkesan. Nilainya nggak seberapa, tapi rasanya berkesan sekali. Pernah diberikan alat tulis oleh bapak ini. Pernah diberikan pensil oleh ibu ini. Diberikan penghapus oleh... Jadi sesuatu yang kelihatannya sepertinya sederhana, tetapi akan memberikan kesan yang mendalam. Dan bisa diingat-ingat. Apalagi ketika alat tersebut masih digunakan selama beberapa tahun. Alhamdulillah, ini tas yang dipakai oleh anak kita yang nomor sekian misalnya, itu hadiah dari seseorang yang itu diingat-ingat, kemudian dibawa kemana-mana, sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang beliau sampaikan. Nah, kemudian baru beliau jelaskan sini. Lanjutannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi awwalit thamar. Rasulullah SAW suatu ketika ini ketika pas baru panen, ketika orang melihat buah pertama kali ada musim, mereka menghadirkan ke hadapan Rasulullah SAW. Jadi hasil panen itu dibawakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu fayaqul, lalu beliau mendoakan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kami dalam negeri kami ini, kota kami ini. Berkahilah kota kami ini. Wa fi thimarina, dan doakanlah, berkahilah untuk kami hasil-hasil kebun kami. Thimar bisa wujudnya buah-buahan, sayur-sayuran, itu masuk dalam makna siman. Wa fi muddina, ya Allah berkahilah mud kami. Wa fi sa'ina, dan berkahilah sa' kami.
Barokatan ma'a barokat. Berkah di atas berkah. Summa yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Kemudian memberikan kepada yang paling kecil dari anak-anak. Jadi, kita lihat di sini, setelah beliau diberi, lalu ada di antara pemberian tersebut, beliau berikan kepada yang paling kecil. Anak yang paling kecil. Ini artinya memberikan hadiah. Tentu bagi sang anak, merasakan istimewa sekali. Karena pemberiannya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang luar biasa. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lalu menjelaskan kepada kita dengan mengatakan bahwa di sini terdapati akhlak mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga lemah lembut, santun, ramah, baik kepada orang dewasa, orang tua, maupun kepada anak-anak. Dan secara khusus kepada anak kecil. Ini secara khusus kepada anak kecil. Karena apa? Karena memang ada kesan yang berbeda. Kalau itu pada anak kecil, mereka kan kadang-kadang rasa penasarannya, rasa ingin tahunya lebih besar. Ya. Maka pemberian ini betul-betul sangat berkesan bagi anak-anak tersebut. Ini interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak. Itu apa? Memberikan hadiah. Kalau kita zaman sekarang ini, yang namanya hadiah bisa disesuaikan dengan zaman. Maksudnya hadiahnya bisa disesuaikan dengan zamannya dari sisi bentuk, dari sisi jumlah, dari beberapa sisi bisa disesuaikan. Dan kalau kita ingin memberikan hadiah kepada anak-anak, tidak selalu identik dengan sesuatu yang mahal. Hadiah ada yang bisa murah. Tidak harus mahal, tetapi ketika itu sangat bermanfaat, bisa sangat berkesan bagi anak-anak. Nah, ini juga yang kita lihat bagaimana dalam hadis yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau hadis sebelumnya di buku ini, bahwa dalam hadis Ummu Khalid, Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, kira-kira pakaian ini sebaiknya diberikan kepada siapa? Kemudian beliau berikan kepada Ummu Khalid. Dan ketika dihadirkan, ini Ummu Khalid masih kecil, kemudian diberikan dan dipakaikan pakaian tersebut dengan tangan Rasulullah SAW yang mulia. Nah, lagi-lagi kita merasakan ini sesuatu yang sangat berkesan bagi yang menerima. Bayangkan kalau seandainya kita ini diberi hadiah pakaian, kemudian langsung dipakaikan. Misalnya diberi hadiah jaket, lalu jaketnya dipakaikan langsung pada kita. Itu kesannya luar biasa, sangat berkesan. Makanya kenapa kadang-kadang hal seperti ini juga kemudian dilakukan dalam bentuk apa? Penyerahan secara simbolis. Ada hal seperti itu yang memang kesannya akan berbeda dengan kalau seandainya diberikan hadiah nanti diberikannya di belakang. Diberikannya di belakang. Kalau anak-anak ini menerima langsung di hadapan orang banyak yang memberikan Rasulullah SAW, tentu berbeda kesannya dengan kalau diberikan di belakang, di rumah, meskipun dua-duanya tetap memberikan kesan yang mendalam bagi anak-anak. Tapi yang satu akan terasa lebih. Jadi semuanya akan senang kalau diberi pemberian apapun, apalagi yang memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
bahasan terakhir untuk kesempatan kali ini, yaitu akan Nabi SAW harisan ala ta'limi sighari wa tarbiyatihim. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sangat antusias mengajarkan dan membina, ya, mengajar dan membina anak-anak kecil, mengajar dan mendidik anak-anak kecil. Apapun itu, artinya yang bisa diajarkan kepada anak. Ya kalau kita sekarang bisa ngajarkan Quran, ngajar doa, ngajar wudhu, ngajar sholat, ngajar ini, ngajar itu, banyak yang bisa diajarkan. Kita lihat di sini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum. Saya pernah berada di belakang Rasulullah SAW pada suatu hari. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas. Faqal, lalu beliau bersabda, ya gulam, wahai gulam. Kalau gulam itu berarti anak. Wahai anak, maksudnya anak kecil. Maksudnya kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Ini kan anak kecil. Inni u'allimuka kalimatin. Saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah kerjakan, kalau larangan ditinggalkan, yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha. Jagalah Allah. Maksudnya kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, syariat diperhatikan, syariat dihormati, dimuliakan. Dan kalau itu perintah dan larangan, masing-masing diberikan porsinya. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Tajidhu tujahaka. Maka engkau akan mendapatinya di hadapan. Mendapatinya di hadapan. Allah bisa menolongmu, Allah membimbingmu, Allah menjagamu. Ta'arraf ilaihi firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenallah Allah, jadi ingatlah Allah, kenallah Allah pada saat sedang lapang, maka Allah akan mengingatmu, mengenalmu, menolongmu pada saat kesulitan. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata. Ini masih bentuk Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat yang masih muda ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat manusia, lawistama'at, seandainya semuanya kumpul, ala ayyam fa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisain, dengan sesuatu, lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bisain qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Nggak bisa. Semua kumpul, semua ingin memberikan manfaat, semua nggak bisa. Semuanya nggak akan bermanfaat. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya semua mereka itu berkumpul untuk membahayakan kita dengan sesuatu, akan membahayakan dirimu dengan sesuatu. Misalnya memberikan ancaman dengan bawa senjata, kemudian mau mencelakakan dengan cara ini dan itu, lam yadurruka, mereka tidak akan memberikan madarat, tidak akan memberikan bahaya padamu, tidak akan membahayakanmu, illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Itu hanya bisa terjadi kalau Allah sudah tetapkan. Kalau memang kita akan binasa, ya binasa. Kalau kita akan mati, ya mati. Kalau kita masih hidup, mau bagaimanapun caranya, akan tetap hidup. Tapi nanti diancam dengan apapun bentuknya, bentuk ancamannya. Meskipun sudah disiapkan dengan semua persiapan, semua perangkat, semua ini dan itu, kalau Allah tidak menetapkan, tidak akan terjadi. Nah, kemudian, rufi'atil aklamu wa jaffatis suhuf. Ya.
Rufi'atil aklam itu artinya pena sudah diangkat, maksudnya ini sudah ditetapkan, wajah fatis suhuf, dan lembaran sudah kering. Wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan kathiran. Ketahuilah sesungguhnya bersabar dengan atau bersabar ketika menghadapi apa yang tidak kamu sukai itu khairan katsir, banyak kebaikan. Wa annan nasra ma'as sabri. Dan sesungguhnya kemenangan itu berada pada kesabaran. Artinya kalau kita ingin dapat kemenangan maka tidak lepas dari bekal sabar. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar itu kadang-kadang bersamaan dengan kesulitan. Jadi ada kesulitan dulu, kemudian Allah berikan jalan keluarnya. Ada masalah yang dihadapi, kemudian Allah berikan solusi. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap ada kesulitan, maka pasti ada kemudahan. Itu menjadi sunnatullah yang Allah tetapkan. Dan coba lihat di sini, Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada sahabat yang masih muda, yaitu Abdullah ibn Abbas. Saat itu Abdullah ibn Abbas masih muda. Sehingga disapa dengan panggilan, ya gulam. Ini anak. Kalau bahasa orang Jawa, bocah, cah, le, dan semacamnya. Itu untuk menunjukkan bahwa yang diberikan pengetahuan, yang diajari ini adalah anak kecil. Panggilannya jelas, ya gulam. Bukan ya syekh, ya sayyid. Bukan ini, tapi kepada anak. Dan anaknya anak kecil nih. Nah ini bentuk interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak, yaitu mengajarkan, mendidik, membina mereka. Nah ini bentuk lain dari interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita pelajari pada kesempatan di sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.